Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Berjumpa kembali dengan saya Yulia Widiatami dalam pembelajaran PPKN hari ini. Masih ingat tidak dengan Ibu? Tentu masih ya. Mudah-mudahan kita bisa secepatnya tatap muka ya. Nah, masih ingat materi pelajaran pada minggu kemarin? Materi pelajaran minggu kemarin itu membahas tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang intinya itu kita belajar tentang sidang BPUPKI dan PPKI. Nah, hari ini Ibu akan masih membahas tentang sidang tersebut, tetapi lebih mendetail lagi atau materinya itu lebih banyak ya dibandingkan dengan minggu kemarin. Nah, dalam pembelajaran Ibu ini, Ibu akan menampilkan PowerPoint ya. Ibu bagikan PowerPoint-nya. Nah, ini dia PowerPoint-nya. Ibu besarkan dulu ya. Coba siapkan buku catatannya dengan alat tulisnya ya. Karena seperti biasa dalam pemaparan materi, Ibu juga ingin kalian menuliskan poin-poin atau rangkuman dari materi yang Ibu jelaskan. Agar kalian bisa membaca kembali materi yang telah ditulis. Karena kan buku paket belum ada ya, tapi mudah-mudahan sudah ada lah ya. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara atau subbabnya tentang pembentukan BPU PKI ya. Kita mulai. Nah, sejarah terbentuknya BPU PKI. Nah, sejarah terbentuknya BPU PKI itu dimulai di saat Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia. Pada minggu kemarin sudah Ibu bahas bahwa Jepang ini mengalahkan Belanda yang sudah menjajah Indonesia sekitar 350 tahun ya, atau 3,5 abad ini ya. Nah, Jepang ini mengalahkan Belanda atau Belanda menyerah di Kali Jati Subang pada tanggal 8 Maret 1942. Kemerdekaan kita itu tahun 1945. Jadi kurang lebih kita itu dijajah Jepang itu hanya sekitar 2,5 tahun atau 3 tahunan ya, lebih sebentar atau lebih lama penjajahan Belanda sebenarnya. Nah, kedatangan Jepang ini semula disangka baik oleh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia menganggap bahwa pada saat itu Jepang ini ingin membantu bangsa Indonesia karena kita itu satu wilayah, wilayah Asia, dan juga masih satu rumpun. Jadi Indonesia ini menganggapnya bahwa Jepang ini adalah penolong Indonesia untuk meraih kemerdekaan atau untuk membebaskan diri dari penindasan yang dilakukan oleh Belanda. Padahal Jepang ini sebenarnya juga sama ingin menjajah Indonesia, tetapi dia banyak memandangkan semboyan-semboyan seperti semboyan Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, dan Jepang cahaya Asia. Padahal dia itu adalah ingin menjajah ya. Semboyan-semboyan ini adalah untuk menarik simpati bangsa kita pada saat itu. Nah, kenyataannya sejarah menunjukkan bahwa Jepang ini tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan. Makanya minggu kemarin Ibu sebutkan pada saat itu kondisi Indonesia itu diibaratkan keluar dari mulut singa masuk ke mulut buaya. Jadi bukannya kita bebas dari penjajahan, malah dijajah ya sama Jepang. Dan Jepang ini menjarah habis-habisan harta ataupun melakukan penindasan yang lebih kejam dari penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Belanda pada saat itu. Nah, selanjutnya
tentang BPUPKI. Apa sih singkatan BPUPKI? BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Bangsa Indonesia, disingkat BPUPKI. Jadi B-nya itu dari badan, P-nya penyelidik, U-nya adalah usaha-usaha, P-nya lagi ada persiapan, K dan I-nya adalah kemerdekaan Indonesia. Atau dalam bahasa Jepangnya itu disebut sebagai Dokuritsu Junbi Tyo Sakai. Ya. Nah, BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1942. Maaf, itu salah ketik ya. Seharusnya 1 Maret 1942. BPUPKI ini diresmikan oleh Letnan Jenderal Kumaichi Harada selaku Panglima Perang Jepang pada saat itu ya. Nah, setelah itu pada tanggal 29 April 1945 ya, secara resmi BPUPKI ini dilantik oleh Jepang dengan jumlah anggota 62 orang dari bangsa Indonesia dan 7 orang perwakilan dari Jepang. Jadi si BPUPKI ini, badan BPUPKI ini didirikan pada saat memperingati hari besar atau hari bersejarah Jepang pada saat itu, tanggal 1 Maret 1945. Mengapa Jepang mendirikan BPUPKI? Ini sebenarnya sebagai suatu janji, sebenarnya ini janji palsu ya, karena pada saat itu Jepang juga dia sudah mau kalah oleh sekutu. Sekutu ini adalah Amerika Serikat pada saat itu. Jadi dia terdesak oleh sekutu, makanya Jepang ini menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia, tetapi Indonesia ini harus membantu Jepang melawan sekutu pada saat itu. Nah, kalau Jepang menang melawan sekutu, nanti Indonesia diberi kemerdekaan oleh Jepang, begitu ceritanya ya. Nah, dibentuk secara resmi itu pada tanggal 29 April 1945 ya. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan, kapan BPUPKI didirikan? Biasanya ada yang bingung ya, ada yang mengisi 1 Maret, ada juga yang mengisi 29 April. Tetapi yang betul itu adalah tanggal 1 Maret 1945 ya. Jumlah anggotanya itu 62, ini perwakilan dari bangsa Indonesia, baik dari golongan agama, baik juga dari golongan budayawan, juga dari tokoh-tokoh ya pada saat itu, dan 7 orang perwakilan dari Jepang. Mengapa ini ada masih perwakilan Jepang? Karena BPUPK ini adalah badan bentukan Jepang. Jadi 7 orang ini adalah orang-orang yang ditugaskan untuk mengawasi gerak-gerik Indonesia di rapat BPUPKI pada saat itu. Nah, ini adalah wakil ketua BPUPKI. Ketuanya adalah Rajiman Wedyodiningrat. Wakil ketua satunya adalah Ichibanga Seyoshio. Dia adalah utusan dari Jepang atau orang Jepang. Dan wakil keduanya adalah Raden Panji Suroso, itu dari Indonesia ya. Nah, sidang BPUPKI pertama. BPUPKI ini bersidang 2 kali. Sidang pertama itu tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Intinya adalah membahas tentang dasar negara. Dan sidang yang kedua itu tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli ya. Bahasannya adalah tentang rancangan undang-undang dasar. Nah, kita bahas dulu sidang yang pertama. Nah, sidang BPUPKI pertama dilaksanakan secara 4 hari di gedung Cho Sang-in di Jalan Penjambon ya, Jakarta, yang dikenal sebagai sebutan Gedung Pancasila saat ini atau sekarang. Jadi disebutnya Gedung Pancasila. Dulu Gedung Cho Sang-in ini pada saat penjajahan Belanda namanya adalah Gedung Volksraad ya. Nah, pada saat Jepang menang atau Belanda kalah,
gedung itu diambil alih oleh Jepang dan namanya diganti menjadi Gedung Chuo-sang-in. Gedung Chuo-sang-in ini biasanya dipakai untuk rapat-rapat dan juga dipakai sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Jepang pada saat itu. Sekarang namanya bukan Chuo-sang-in atau Volksart ya, tetapi diganti menjadi Gedung Pancasila. Nah, sidang ini dibuka tanggal 28 Mei. Nah, keesokan harinya, tanggal 29 Mei, baru diadakan rapat dengan bahasan tema tentang dasar negara. Jadi dibuka tanggal 28 Mei, rapatnya dimulai tanggal 29 Mei. Sidang ini temanya tentang dasar negara dan membahas rancangan calon dasar negara apabila Indonesia merdeka kelak nanti ya. Nah, tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin itu menjelaskan atau mengemukakan ide tentang dasar negara ya. Jadi 3 orang yang mengemukakan ide ini adalah Muhammad Yamin, Supomo dan Soekarno. Kita bahas dulu yang Muhammad Yamin. Tanggal 29 Mei beliau mengemukakan dasar negara yang intinya itu adalah tentang peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial atau keadilan sosial. Ini adalah rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Nah, pada tanggal 31 Mei 1945 atau keesokan Supomo itu juga mengungkapkan idenya tentang dasar negara. Nah, idenya yang dikemukakan Supomo itu yang ke-1 adalah persatuan, yang kedua adalah kekeluargaan, yang ketiga itu keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Dan yang terakhir, ini rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Maka dari itu, tanggal 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Adapun pemikiran yang diungkapkan oleh Presiden Soekarno atau Insinyur Soekarno ini adalah 1 kebangsaan Indonesia, 2 internasionalisme atau perikemanusiaan, 3 mufakat atau demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, 5 ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Panitia 8. Kenapa kita membahas tentang Panitia 8? Karena pada saat itu rumusan-rumusan negara ini belum ibaratnya belum mendapatkan titik temu atau masih ada berbagai macam perbedaan pendapat pada saat itu. Maka dari itu dibentuklah Panitia 8 yang tugasnya ini adalah memeriksa usul-usul yang masuk untuk ditampung dan dilaporkan ke dalam sidang BPUPKI kedua. Usul-usul ini adalah usul-usul tentang dasar negara. Karena ada beberapa orang yang ibaratnya beda pendapat, ada yang memilih usul dasar negara yang dikemukakan oleh Soekarno, ada yang memilih rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Supomo ya. Jadi masih ada perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, Panitia 8 ini adalah panitia yang memeriksa usul-usul atau mendiskusikan usul-usul yang diungkapkan oleh tokoh-tokoh yang memiliki ide tentang dasar negara. Ini adalah anggota-anggotanya ya. Ada Soekarno, Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Sutarjo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Muhammad Hatta. Ini adalah Panitia 8 ya. Panitia awal yang memeriksa usul-usul tentang dasar negara. Nah, selanjutnya ini adalah hasil rapat panitia kecil atau panitia 8. Yang pertama adalah supaya selekas-lekasnya Indonesia merdeka. Yang kedua, supaya hukum dasar yang dirancang itu diberi semacam preambul, mukadimah atau pembukaan ya.
yang kita kenal. Yang ketiga adalah menerima anjuran Insinyur Soekarno supaya BPUPKI terus bekerja sampai terwujudnya suatu hukum dasar ya. Jadi hukum dasar ini harus dipikirkan betul-betul, jangan sampai asal memilih. Makanya ada sidang BPUPKI kedua. Yang terakhir, membentuk satu panitia kecil penyelidik usul-usul atau perumusan dasar negara yang dituangkan dalam mukadimah atau hukum dasar. Makanya dari situ muncullah panitia lain, yaitu panitia 9. Jadi ada panitia 8, ada panitia 9. Panitia 8 ini tadi anggotanya sudah dijelaskan, tugasnya itu adalah merangkum usul-usul yang dikemukakan tokoh-tokoh perumus dasar negara. Nah, panitia 9 ini adalah orang-orang yang mengukuhkan usul-usul tersebut ya. Panitia 9 ini adalah tugasnya sebagai penyidik usul-usul atau perumus dasar negara yang dituangkan dalam mukadimah hukum dasar yang beranggotakan 9 orang. Ini bersidang di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pergangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ini adalah anggota panitia 9. Coba kalian perhatikan foto dan namanya, karena biasanya anggota panitia 9 ini ada di ulangan ya, baik itu ulangan tengah semester ataupun ulangan akhir semester. Foto-fotonya selalu ada. Yang pertama adalah ini foto Insinyur Soekarno yang sebagai ketua dari panitia 9. Yang kedua adalah ini ada foto dari Dr. Andes Muhammad Hatta, wakil ketua. Sedangkan di sebelahnya ada foto A.A. Maramis ya. Ini A.A. Maramis. Sebelahnya ada Abdul Qahar Muzakir, anggota panitia 9 juga. Yang di bawahnya ini ada Abdi Kusno Cokro Sujoso. Di pinggirnya ada Kiai Haji Agus Salim. Di pinggirnya ada Mr. Ahmad Subarjo. Perhatikan foto dan namanya ya, diingat-ingat. Kalau ini Muhammad Yamin, dia terkenal ya, pasti kalian tahu. Yang sebelahnya adalah Kiai Haji Wahid Hasim. Kalau masalah Soekarno, Muhammad Hatta atau atau Muhammad Yamin pasti kalian sudah kenal. Tapi kalau yang anggota panitia 9 lainnya ini jarang muncul ya. Makanya kalian harus hafal dan diingat-ingat minimal namanya lah ya. Kalau tidak ingat fotonya. Jadi panitia 9 itu ada anggotanya ada 9, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Maramis, Abdul Qahar Muzakkar atau Muzakir itu sama ya, Abdi Kusno, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, dan Kiai Haji Wahid Hasim. Ini harus diingat ya. Selanjutnya, ini adalah hasil rapat panitia 9. Jadi dari panitia 8 ada hasil rapatnya. Dibentuk lagi panitia 9 karena panitia 8 juga belum cukup untuk merumuskan dasar negara. Ini hasil rapat dari panitia 9 ya. Disepakati rumusan konsep dasar negara yang disebut mukadimah. Jadi Insinyur Soekarno itu menyebutkan konsep dasar negara itu namanya mukadimah. Tapi kalau Muhammad Yamin itu nyebutnya adalah Piagam Jakarta, bukan mukadimah. Sedangkan Sukiman Wiljo Sajojo itu lebih menyebut konsep dasar negara ini adalah gentleman agreement. Jadi kalau kalian mendengar kata mukadimah, preambul, Piagam Jakarta atau gentleman agreement itu sebenarnya sama. Dia adalah konsep dasar negara yang dihasilkan oleh panitia 9 di sidang BPUPKI ya. Nah, selanjutnya naskah mukadimah atau Piagam Jakarta tersebut dibawa ke sidang BPUPKI kedua tanggal 10 sampai dengan 17 Juli tahun 1945. Jadi disepakati ya preambul ini atau Piagam Jakarta ini, makanya dituliskan atau disebutkan bahwa sidang BPUPKI yang pertama hasilnya adalah
Piagam Jakarta. Sedangkan sidang BPUPKI yang kedua hasilnya adalah rancangan Undang-Undang Dasar. Tetapi perlu ditekankan penetapan dasar negara dan undang-undang itu dilaksanakan pada sidang PPKI, bukan sidang BPUPKI, tetapi sidang PPKI ya. Nah, tanggal 14 Juli 1945, Mukadimah disetujui oleh BPUPKI. Dalam alinea keempat terdapat rumusan dasar negara yang isinya ada sebagai berikut. Nah, ini sudah Ibu bedakan ya, rumusan Piagam Jakarta dengan rumusan Pancasila yang sekarang atau yang ada di Undang-Undang Dasar sekarang. Perbedaannya itu ada di sila pertama ya. Sila pertama, sila kelima juga berbeda ya. Nah, kalau di rumusan Piagam Jakarta, sila pertama itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tetapi pada saat disahkan di sidang PPKI, itu berubah ya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ada alasannya mengapa perubahan ini Ibu jelaskan ya. Nah, latar belakang perubahan rumusan dasar negara sila pertama di Naskah Piagam Jakarta yang asalnya adalah kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa adalah bahwa utusan Opsil Kaigun menyampaikan wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai Angkatan Laut Jepang merasa keberatan. Merasa keberatan apa? Karena di sila pertama itu adalah kewajiban melaksanakan syariat Islam. Padahal orang Indonesia pada saat itu tidak semua beragama Islam. Ada beberapa orang yang beragama Protestan dan Katolik ya. Makanya dirubahlah sila pertama itu menjadi lebih universal atau dapat diterima oleh orang lain dengan mengubahnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah, yang kedua juga sama ya, tidak semua rakyat Indonesia itu beragama Islam. Makanya bisa diterima oleh agama-agama yang lain. Kalau menjalankan syariat Islam itu hanya orang Islam yang menerima, yang agama lain tidak menerima. Padahal kan dasar negara itu harus bisa diterima oleh seluruh bangsa Indonesia. Makanya dilakukanlah perubahan pada saat itu ya. Rapat kedua BPUPKI tanggal 10 sampai dengan 17 Juli dengan bahasan tema bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan dan pengajaran. Jadi kalau rapat kedua itu kita lebih membahas tentang perangkat sebuah negara ya. Kalau rapat pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni itu membahasnya dasar negara. Nah, untuk rapat BPUP kedua kita itu menyiapkan perangkat berdirinya negara di saat Indonesia merdeka nanti ya. Makanya di sini dibentuk ada panitia perancang undang-undang dasar beranggotakan 19 orang. Ada panitia pembela tanah air dengan ketua Abi Kusno ya, beranggotakan 23 orang dan ada panitia ekonomi dan keuangan. Ini diketuai oleh Muhammad Hatta, jumlahnya 23 orang ya. Nah, hasil-hasil rapat BPUPKI ini akan dibawa lagi ke sidang atau rapat PPKI nanti ya. Nah, ini adalah tugas. Tugas ini hanya membahas tentang BPUPKI ya. Jadi minggu depan baru kita akan membahas sidang PPKI. Untuk sidang PPKI ini sepertinya materinya tidak terlalu banyak seperti sidang BPUPKI ini ya. Biasanya dalam satu bab itu Ibu membahas atau membagi ke dalam 4 sub bahasan. Kalau misalkan minggu sekarang tentang BPUPKI, minggu depan tentang PPKI ya. Kan sekarang tentang perumusan, minggu depan itu tentang pengesahannya. Nanti minggu depannya lagi tentang arti penting dasar negara atau nanti minggu depannya lagi tentang nilai-nilai
dari Pancasila atau pelaksanaan dasar negara atau nilai-nilai dasar negara ini dalam kehidupan bernegara ya. Nah, perhatikan ini tugasnya. Sebenarnya tugas ini Ibu ambil dari buku paket. Jadi kalau nanti buku paketnya sudah ada, bisa dicari atau dilihat di buku paketnya. Nah, di bagian paling ujung pertama itu ada aspek informasi. Aspek informasi ini adalah apa yang ditanyakan ya. Jadi ini tabelnya dibuat yang rapi, terus dikasih nama juga, jangan lupa ditulis atasnya aktivitas 1.2 ya. Pertanyaan nomor 1 adalah pendiri negara pengusur rumusan dasar negara. Ini di sebelahnya jawabannya atau uraiannya. Itu ada 3 orang dijelaskan ya, siapa saja. Kalau misalkan, Bu boleh nggak dengan rumusan dasar negara atau idenya? Oh boleh ya, silahkan Anda tulis. Kan ada 3 orang ini mengungkapkan 5 rumusan. Berarti kalau diungkapkan 3-tiganya itu ada 15 rumusannya ya. Nah, yang kedua anggota panitia kecil. Panitia kecil ini adalah panitia 8. Ditulis ya anggotanya siapa aja. Itu ada sudah Ibu jelaskan tadi di pemaparan Ibu. Atau misalkan, Bu pemaparannya nggak bisa dibuka atau susah. Diulang lagi, boleh cari di buku atau di Google ya tentang panitia kecil atau panitia 8. Yang nomor 3, ini anggota panitia 9. Tuliskan nama-namanya lengkap 9 orang. Panitia 8 juga atau panitia kecil 8 orang ya yang harus ditulis. Nah, yang kelima itu adalah latar belakang perubahan rumusan dasar negara sila pertama di naskah atau piagam Jakarta. Itu juga sudah Ibu jelaskan tadi. Jadi jawaban-jawaban tugasnya sudah ada di pemaparan materi yang telah Ibu sampaikan tadi ya. Nah, perlu diketahui nanti rangkuman yang minggu kemarin dan rangkuman yang minggu sekarang dengan tugas yang tabel itu tadi dikumpulkan ya hari ini. Ibu tunggu sampai dengan nanti jam 7 malam lah ya. Nanti Ibu kasih linknya, link Google Drive-nya. Jadi kalian tinggal upload, boleh berupa file, boleh berupa foto, tapi lebih baik berupa foto ya. Jadi kalau file kan harus diketik lagi. Jadi nanti tugasnya rangkuman minggu kemarin difotokan dengan rangkuman materi minggu sekarang beserta dengan tugas yang tabel itu. Ketiga-tiganya difoto. Nah, nanti kalian upload di Google Drive Ibu. Alamatnya nanti Ibu kasih ya. Nah, semoga tugasnya dapat diselesaikan dengan baik ya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu lagi, kita bisa belajar lagi, lebih baik lagi kalau kita bisa bertatap muka ya. Nah, pelajaran Ibu sampai di sini saja. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.